Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Ya, baik, pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancarluaskan dari kawasan Yosudarso nomor 65. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini untuk di edisi 6 April 2026 bersama saya Jeffrey Arifin yang akan eh, membawakan atau juga menjadi host untuk di Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu laporan informasi tentang terkait dengan cuaca di hari ini. Sudah terhubung bersama BMKG Aceh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dengan siapa? Fitriana. Fitriana. Baik, terima kasih Mbak Fitriana. Untuk di pagi hari ini mungkin Anda bisa memberikan informasi tentang terkait dengan cuaca di hari ini. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar TRRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 6 April 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Untuk wilayah Aceh secara umum pada hari ini untuk potensi hujan masih terdapat potensi hujan yang cukup merata dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang hingga malam hari. Masih perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah tengah dan juga pesisir barat Aceh. Untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan sekitarnya pada hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan mencapai 25 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 18 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di wilayah Aceh perakiraan tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah penyeberangan sendiri, untuk wilayah penyeberangan Sabang Banda Aceh diperkirakan masih cukup aman pada kategori rendah 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah penyeberangan Melago Sinabang serta penyeberangan lainnya di perairan barat Aceh perlu diwaspadai potensi gelombang pada kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter serta kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Kami juga menghimbau khususnya untuk nelayan dan juga penyelenggara transportasi laut untuk wilayah pesisir barat Aceh untuk tidak memaksakan berlayar apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir terdapat 7 titik panas di wilayah Aceh Utara dan juga Nagan Raya. Dan yang terakhir untuk peringatan dini masih terus perlu diwaspadai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi khususnya banjir dan juga tanah longsor khususnya di wilayah tengah dan juga pesisir barat Aceh khususnya wilayah Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subul Salam dan sekitarnya akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir dan hingga beberapa hari ke depan juga diperkirakan intensitas curah hujan masih cukup tinggi. Himbauan bagi masyarakat diharapkan untuk tetap berhati-hati dan terus waspada terhadap perubahan kondisi cuaca yang cukup signifikan, mengingat sebagian besar wilayah Aceh memang pada saat ini masih berada di musim peralihan menuju ke musim kemarau, sehingga perubahan kondisi cuaca yang cepat dan juga ekstrim masih akan sering terjadi. Bagi masyarakat yang ingin mengupdate informasi terkini terkait cuaca dapat mengupdate informasinya di aplikasi mobile Info BMKG dan juga media sosial Info BMKG Aceh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitriana atas informasinya terkait dengan informasi cuaca di hari ini. Terima kasih kembali bertugas Mbak Fitriana. Terima kasih, selamat pagi.
Ya, baik pendengar sudah kita dengarkan bersama-sama itu perakiraan cuaca dari Mbak Fitriana BMKG Aceh dan kita akan sapa dulu rekan-rekan Sekarwil 17 Aceh. Ada Aco di Banda Aceh dan juga Mbak Nur Hasana di Takengon. Halo, assalamualaikum Mbak Nur Hasana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya kabarnya ya. Ada Bang Fadil. Alhamdulillah. Ya, ada Bang Fadil di Melabu. Bisa didengar Bang? Siap Bang Jepri, Jelas ya. jelas Bang. Oke. Ada Bang siapa nih? Denny ya, Denny di Loksmawe. Halo Bang Denny. Ya, halo juga Jeffrey. Bagaimana sudah sarapan di sana? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah sudah sarapan ya. Si Oke, baik. semi-semi aja Bang, semi-semi sarapannya. Semi-semi ya. Ya. Baiklah. Oke, Baik, untuk baik. dari Singkil ada Bu Rizky. Halo Bu Rizky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jeffrey. Ya, sehat ya Singkil ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kita akan dengarkan dulu informasi langsung nih dari rekan-rekan Skarwil 17. Yang pertama nih saya akan menuju dari Sabang menuju ke Banda Aceh aja dulu ya. Ada Yang Aceh, terdekat, silakan. yang terdekat. Ya, Ya. nyebrang dulu kita. Silakan Pagi Bung Bung Aceh. Jeff. Ya, Baik, pagi Bung Jeff. Ya, semangat. Cuaca di Banda Aceh ini cukup baik sekali ya, cerah di pagi hari ini, banyak yang melakukan aktivitasnya di seputaran Belang Padang. Dan ada satu informasi mungkin yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh ini terkait layanan pos bantuan hukum desa atau pos Bankumdes di Aceh ini katanya menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi sepanjang Maret 2026. Data rekapitulasi kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Aceh mencatat sejumlah pos Bankum aktif ini menangani berbagai perkara hukum masyarakat dengan sengketa tanah menjadi kasus paling dominan. Adapun berdasarkan dokumen rekapan layanan Pos Bankumdes periode Maret, Pos Bankum PB Tengah di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa tercatat sebagai yang paling aktif dengan 16 laporan, disusul Pos Bankum Redeh di Langsa Lama 15 laporan dan Pos Bankum Suaribe di Johan Palawan Aceh Barat ini ada 14 laporan. Secara keseluruhan jenis perkara yang paling banyak ditangani adalah sengketa tanah sebanyak 36 kasus atau 14,6% dari total perkara. Diikuti perceraian muslim dan perjanjian masing-masing 27 kasus atau 10,9%. Serta penganiayaan sebanyak 24 kasus atau 9,7%. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Merah Budiman menilai tingginya angka sengketa tanah menunjukkan masih kuatnya persoalan kepemilikan dan administrasi lahan di tingkat masyarakat desa. Untuk itu keberadaan Pos Bankumdes tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi tapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Ya, mungkin hanya itu informasi yang bisa kami bagikan untuk rekan-rekan Skorwil 17 di Aceh pagi ini ya. Dan untuk informasi dialog juga masih gaib ini pagi hari ini. Iya. Baik. Iya, baik, terima kasih Bung Aco untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Banda Aceh kita menuju ke Takengon dulu lah. Ada Mbak Nur Hasana. Assalamualaikum Mbak Nur Hasana. Gimana cuacanya di pagi hari ini? Bisa di Waalaikumsalam. Izin Bang Jepri, terima kasih. Kalau cuaca cerah berawan di luar sana, jadi matahari bersinar terang lah gitu. Hangat juga sepertinya kalau di luar. Ladies first ini ya. Iya, Nur Hasana iya. satu-satunya laki-laki nih pagi hari ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Baiklah. Iya. Baik, silakan Kak Nur Hasana untuk informasinya. Ya, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Salah satunya ini berkaitan dengan cuaca ekstrim ya yang memang melanda wilayah Tengah Aceh khususnya. Kemarin juga hujan deras melanda hampir seluruh wilayah Tengah Aceh, baik Aceh Tengah Benar Meriah lah katakan, dan bahkan sempat putus total beberapa jalan menuju wilayah pesisir ke wilayah tengah. Katakanlah seperti jalan darurat Takengon Biren yang kemarin sempat lumpuh total, tapi saat ini sudah dapat dilalui. Dan informasi berkaitan dengan wilayah di Wihporak Kecamatan, jalan di wilayah Wihporak Kecamatan Pinturi Megayo yang akhirnya dapat dilalui kendaraan kembali.
dan dikabarkan 4 alat berat ekskavator milik Pemkab Bener Meriah dibantu PT PP, TNI dan Polri, juga masyarakat bekerja hingga larut malam. Ya, dilaporkan kendaraan yang sempat tertahan dari arah Biren maupun sebaliknya kembali bergerak melewati jalan tersebut sekitar pukul 2 dini hari Senin 6 April 2026. Dan pendengar ataupun rekan-rekan ya, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten Bener Meriah Al-Fahmi juga menyampaikan pihaknya diperintahkan langsung oleh Bupati Bener Meriah untuk menyegerakan perbaikan jalan. Jadi memang berbicara tentang Itu di kawasan potensi Enang-Enang ya, ekstrim. Nur Hasanah? Ya, tapi bukan yang ya Enang-Enang Bang, benar. Enang ya? Jalan yang sedang sebelum Enang-Enang ya. Mm-mm. Ada jalan yang jalan potong ya. Juga itu di tengah-tengah kampung itu kan, itu dikabarkan kemarin tidak bisa dilalui. Oke. Jadi tadi pagi disampaikan oleh Prakirawan karena memang info cuaca RRI Takengon start duluan di pukul 6.30. Potensi cuaca ekstrim juga masih bisa terjadi nih setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Jadi potensi bencana hidrometeorologi masih bisa terjadi. Untuk itu masyarakat juga memang tetap harus waspada. Kalau untuk Takengon menyapa hampir sama dengan Banda Aceh. Nur belum dapat informasi, agak-agak gaib. Banda Jadi Aceh udah kalau dapat nih. Oh, Banda Aceh udah dapat. Oke. Banda Aceh kita mengenai cuaca ini kan cuaca ekstrim ya. Ini judul Iya. dialog pagi ini siaga kemarau 2025. Seberapa siap Aceh hadapi El Nino. Jadi kita siaga El Nino nih. Oke deh, siap. Jadi nggak gaib lagi ya, Bang. Udah mulai ada Udah pencerahan terang. nih. Oke, tapi untuk Halo RRI, itu RRI Takengon mengangkat topik berkaitan dengan kerusakan beberapa ruas jalan lah, katakan salah satunya di Jalan Takengon Krunggukuh ya, mohon maaf, Jalan KKA. Itu karena memang ada laporan atau keluhan lah setidaknya dari sejumlah masyarakat terkait dengan kondisi-kondisi jalan yang memang rusak, bagaimana untuk progres perbaikan seperti apa, karena ini berkaitan juga ya dengan pengangkutan hasil bumi masyarakat wilayah Tengah Aceh dan barang-barang lainnya lah atau logistik lainnya ke wilayah Tengah Aceh atau sebaliknya. Mungkin itu sih dari wilayah Tengah Aceh Ya, Bang Jeffrey, informasinya, Bang Bang Jeffrey Jeffrey. izin saya bertanya ke Nur Oh Hasanah. ya, silakan, Iya. silakan. Ini tanya sedikit karena nonton di medsos kemarin ada katanya Takengon ada hujan es. Bener informasi? Iya, benar, hujan es juga sempat terjadi itu di hari Sabtu 4 April 2026, tepatnya di beberapa kampung di Kecamatan Batu Lintang. Jadi memang di media sosial juga tersebar ya informasi ataupun video-video penampakan tumpukan es. Jadi ada seperti salju, kalau salju mungkin esnya lebih halus, Ya. tapi ini butiran-butiran seperti kelereng kecil-kecil gitu. Jadi lumayan sakit sih, dan masyarakat di wilayah tersebut yang memang terdampak hujan es itu khawatir terkait dengan dampaknya pada perkebunan warga karena memang terpantau tanaman cabai, kopi, daun-daunnya itu rusak, bahkan atap-atap rumah warga itu juga terdampak gitu. Berarti hanya satu kecamatan ya? Iya, menurut informasi yang baru Nur dapat di satu kecamatan Batu Lintang itu ada beberapa desa. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nur Hasanah atas informasinya. Memang lengkap sekali ya. Baik, semoga berangsur lah membaik untuk jalannya menuju ke Aceh Tengah gitu. Amin, terima kasih Bang Jeffrey dan Ya, baik. Terima kasih. Dari Takengon kita menuju ke Loksmawe aja dulu nih. Ada Bang Denny di Loksmawe. Silakan Bang Denny di Loksmawe untuk Ya, informasinya. terima kasih Jeffrey di Sabang. Jadi Luxmai cuaca juga sama seperti Banda Aceh, cerah hari ini. Dan tadi juga di pukul 7 pastinya sampai dengan ke 7.30 itu kan suasana arus lalu lintas juga sibuk karena banyak orang tua yang mengantar anak ke sekolah dan juga banyak pekerja yang hendak ke kantor begitu. Jadi numpuk semua di jalan, agak ramai pagi hari ini karena juga bertepatan mungkin yang kerja kan pada ikut apel ya. Ya, Apel ya, perdana apel ya hari ini ya. pertama. Ya, Apel Senin ya. ya. Oke. Baik, jadi untuk informasi di wilayah Luxmawe ini akhir-akhir ini banyak terjadi insiden kebakaran di kota Luxmawe, bahkan yang terjadi kemarin itu ada 2 bersamaan.
insiden kebakaran. Satu terjadi terhadap rumah warga di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Kemudian yang berikutnya terjadi di Kabupaten Aceh Utara juga pada jam yang sama di pagi hari kemarin. Itu terbakar toko kain di Tanah Jambu Ai atau di Kecamatan Tanah Jambu Ai, Kabupaten Aceh Utara dengan kerugian itu diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Dan ini insiden kebakaran ini menjadi sorotan karena memang paling sering terjadi dalam kurun waktu akhir November 2025 sampai dengan ke awal-awal tahun 2026 saat ini. Jadi beberapa insiden kebakaran itu terutama menimpa kawasan pemukiman di Kecamatan Banda Sakti Lok Sumawe maupun tempat-tempat usaha di Kabupaten Aceh Utara. Bahkan ada dengan beberapa kejadian memakan korban jiwa. Jadi kebakaran ini seringkali dipicu oleh korsleting listrik, terutama meningkat saat di momen Lebaran kemarin. Jadi di malam takbiran ataupun pada awal Lebaran 2026 itu kebakaran itu melanda kawasan desa Mongedong dan menyebabkan kerusakan rumah. Lalu juga di April 2026 ini ada 3 rumah lagi hangus terbakar, bahkan 1 orang korbannya luka-luka. Lalu kemudian juga kebakaran hutan dan lahan karhutla yang pernah terjadi seluas 1,5 hektar terjadi di Panggoy, Kecamatan Muara II, tetapi saat ini sudah berhasil dipadamkan. Jadi memang insiden kebakaran kami perhatikan di wilayah Lok Sumawe ini agak meningkat ini, agak sering terjadi akhir-akhir ini. Dari akhir 2025 sampai ke awal-awal 2026 ini masih ada saja kasus ataupun kejadian-kejadian kebakaran, baik yang menimpa rumah maupun yang menimpa tempat usaha seperti pertokoan dan lain-lain. Kemudian juga rekan-rekan reporter RRI Lok Sumawe pada pagi hari tadi di pukul 6 di berita pagi kami ataupun di Fokus Pagi menyoroti tentang Hari Nelayan. Dan mereka mendapati hasil wawancara baik dengan reportase dan wawancara singkat seperti itu. Jadi didapati memang sentuhan untuk warga nelayan ini dari pemerintah masih sangat kurang. Mereka masih menyatakan bahwa kehidupannya rasanya masih biasa-biasa saja dan tidak ada perkembangan berarti, padahal pemerintah sudah memprogramkan ketahanan pangan di sektor kelautan ya. Jadi laut juga menjadi salah satu supporting untuk meningkatkan program atau menyukseskan program ketahanan pangan pemerintah. Jadi seperti itu informasi dari Lok Sumawe yang bisa saya informasikan ke pendengar dan juga ke rekan-rekan di Kabar Aceh pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bung Denny atas informasinya untuk di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dari Lok Sumawe kita menuju ke Melabuh. Ada Bung Fadil yang dari tadi udah gelisah. Enggak, Krista, nunggu-nunggu itu kapan gitu ya. giliran. Nggak gelisah lagi Bang, karena kan baru lewat tanggal 1 kan. Oh Oh iya. 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 Tanggal 15 baru mulai gelisah, Bang Acu ya. Iya. Oke Bang Fadil, silakan informasinya. Sebelumnya untuk cuaca ini gimana? Iya, Bang Jeb, mungkin untuk cuaca di wilayah Melabuh sama seperti di daerah teman-teman ya, cerah berawan di kesempatan pagi hari ini. Namun di kesempatan pagi hari ini agak begitu sejuk di Melabuh. Nggak tahu nih apakah nanti malam akan hujan kembali, karena memang beberapa hari terakhir kita di tiap malamnya itu diguyur hujan. Seperti itu, Bang Jeffrey. Oke. Silakan informasi di pagi hari ini. Baik, Bang Jeb, satu informasi dari Melabuh dikabarkan Dinas Perhubungan Aceh Barat tertibkan parkir liar demi tingkatkan PAD. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perhubungan menertibkan sektor perparkiran pada beberapa hari yang lalu di sejumlah titik keramaian guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah ataupun PAD. Langkah tersebut dilakukan karena masih ditemukan praktik parkir liar dan pungutan yang tidak sesuai ketentuan di lapangan. Penertiban tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat melalui Sekretaris Dinas Meli Zarwin sebagian dari upaya strategi pemerintah daerah. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan parkir harus berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menambahkan bahwa penertiban dilakukan secara menyeluruh agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan. Dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memberikan pembayaran kepada juru parkir yang tidak memiliki identitas resmi. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak menolak jika ada pungutan yang melebihi tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Kanun Nomor 1 Tahun 2024, tarif parkir resmi untuk sepeda motor sebesar Rp1.000 dan mobil sebesar Rp2.000. Selain itu, pihaknya juga meminta setiap kampung, badan usaha maupun pihak lain yang ingin mengelola parkir harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Perhubungan setempat. Hal ini dilakukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan seluruh penerimaan disetorkan sesuai aturan. Di sisi lain, penataan parkir juga bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi Bang Jeb dari Melabuh kembali ke RRI Sabang. Ya, baik, terima kasih Bung Fadil untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dari Melabuh kita menuju ke SP Singkil, ada Bung Rizky. Halo Bung Rizky. Halo kembali, Bung Jeffrey. Gimana kabar sehat, Bung Jeffrey? Alhamdulillah sehat ya di sini. SP tetap sehat gitu ya. Ya pastilah, apalagi Ya. masih tanggal muda ya kan. Iya. Baik, silakan Bung untuk informasinya. Oke, baik. Untuk informasi dari Aceh Singkil, sebelumnya kami akan berbagi terkait tentang kondisi cuaca yang saat ini terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, yang di mana terpantau keadaannya sedang mendung. Dan juga seperti yang diinformasikan oleh BMKG tadi, diprediksi bahwasannya hujan akan mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Singkil dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk informasi terkait pada pagi hari ini kami akan hadirkan mengenai Bupati minta usulan prioritas Musrenbang selaras dengan kepentingan masyarakat. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon meminta agar usulan prioritas musyawarah pembangunan atau Musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil tahun ini harus memperhatikan kepentingan dan juga asas manfaat terhadap kepentingan masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Oyon di hadapan para kepala desa saat membuka kegiatan Musrenbang pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Hal tersebut menurut Oyon dinilai sangat penting guna untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga kemajuan daerah. Meskipun tegasnya hingga beberapa tahun ke depan, ketersediaan anggaran pendapatan sumber dari pusat mengalami pengurangan melalui pendapatan provinsi. Selanjutnya dalam kesempatan Musrenbang tersebut, Oyon juga mengajak seluruh pihak agar tidak mengedepankan ego sektoral masing-masing demi pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Hasil amatan dari 11 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Aceh Singkil, hampir seluruhnya sudah melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tahun anggaran 2027. Mengikuti Kecamatan Suro, Paris, Singkil, dan Singkil Utara. Kemudian Kecamatan Singkohor, Kota Baharu, Gunung Meriah, dan Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian informasi dari Aceh Singkil. Ya, baik. Terima kasih Bung Aceh atas informasinya untuk di pagi hari ini dari Aceh Singkil. Dari Aceh Singkil kita menuju ke Sabang nih. Saya sendiri akan menginformasikan Kepulauan Wakanda dan sekaligus juga menyudahi untuk perjumpaan kita di pagi hari ini di Kabar Aceh. Baik, informasi dari Sabang yaitu terkait dengan Forum Anak Kota Sabang, yaitu pengurus Forum Anak Kota Sabang periode 2026 sampai 2027 ini resmi dikukuhkan dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan sidang penyusunan suara anak Kota Sabang tahun 2026. Momentum ini menjadi langkah strategis ya dalam membuat ataupun juga memperkuat peran anak sebagai penyampai aspirasi di daerah, dan mendamping Forum Anak Kota Sabang, Tintin Sumarni mengatakan pengukuhan ini merupakan bentuk ataupun juga bagian penting dalam membangun komitmen pengurus untuk aktif berkontribusi dalam isu-isu anak. Dan ia juga menilai peran ini Forum Anak sangat dibutuhkan dalam menjembatani komunikasi antara anak dan pemerintah. Kegiatan ini juga diisi dengan penguatan kapasitas pengurus ya melalui berbagai materi seperti pemahaman tentang peran forum anak dan juga kemampuan komunikasi serta kepemimpinan.
Hal ini menjadi bakal atau juga bekal penting bagi pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi ke depan. Ketua Forum Anak Sabang saat ini Angga Suji Pranoto menyampaikan bahwa penyusunan suara anak tahun 2026 ini dilakukan secara partisipatif dan juga dengan melibatkan berbagai unsur anak di Kota Sabang. Proses ini dilakukan melalui diskusi bersama agar aspirasi yang dihimpun ataupun juga yang dihimpun benar-benar mewakili suara anak. Dengan adanya pengukuhan dan juga penyusunan suara anak ini, Forum Anak Kota Sabang diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah. Upaya ini sekaligus juga mendukung terwujudnya lingkungan yang ramah anak serta kota yang layak di Kota Sabang. Baik, pendengar, demikian informasi dari Sabang untuk di pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Senin 6 April 2026. Dan saya Jeffrey yang bertugas sebagai host di pagi ini. Mohon pamit dari program siaran berjaringan di pagi hari ini. Silakan Bung Ajo, saya kembalikan ke RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih Jepri. Saya akhiri Kabar Aceh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh, Kabar Aceh. Satu